Halo Sobat Kata, balik lagi di podcast Berawal Dari Kata karena semua kisah berawal dari kata. It's your host Abby. Hari ini kita mendatangkan sesosok orang yang biasanya teman-teman lihat di layar teman-teman tuh jadi host tuh di acara-acara kita di semua episode beberapa episode kita. Nah, menarik banget sosok ini akan hadir untuk menginspirasi para Sobat Kata dengan kisah-kisah hidupnya, jatuh bangun hidupnya dan sampai pada akhirnya ia bisa menerima salah satu penghargaan atau beasiswa yang paling bergengsi di Indonesia, bahkan dunia, yaitu Australia Award. Nah, bersaing dengan ribuan mahasiswa di Indonesia, ia adalah satu dari 50 orang yang menerima Australia Award. Nah, kita sambut a biologist who love music, cooking, and traveling, Jonathan Tanusaputra. Hai Sobat Kata, halo. Halo Ko Jojo, apa kabar Ko Jojo? Luar biasa. Luar biasa. Wah, seneng banget nih bisa berbincang-bincang sama Ko Jojo hari ini. Seneng banget aku juga karena ini pertama kali nih aku dapat promosi. Asik. Dulu kan biasanya jadi host tuh, duduk di sebelah sana. Bener. Hari ini naik pangkat nih ceritanya, jadi narasumber. Bener banget, karena pasti ada sesuatu yang bisa di-share dari Ko Jojo yang akan menginspirasi para Sobat Kata hari ini. Yes, hopefully itu yang akan terjadi hari ini. Amin. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Oke. Nah, Ko Jojo tadi udah diperkenalin ngomongin Australia Award dan lain-lain, satu dari 50 orang yang mendapat penghargaan ini, betul ya? Nah, sebelum kita ngomongin jauh tentang Australia Award, kita mau tanya dulu nih, Ko Jojo lagi sibuk apa sih sekarang? Oke, jadi kesibukanku sekarang nih berhubungan dengan Australia Award tadi. Oke. Jadi puji Tuhan banget, ini berkat Tuhan yang sangat aku syukuri, salah satu yang terbesar di dalam hidupku selama ini. Aku dapat kesempatan untuk melanjutkan studi ke Australia dengan beasiswa Australia Awards. Jadi kesibukanku sekarang adalah mempersiapkan diri untuk berangkat ke Australia. Aduh, Jadi asik banget. iya, ceritanya nih sebenarnya tinggal 2 hari sebelum keberangkatanku ke Australia. Jadi benar-benar selama 2 minggu terakhir ini kesibukanku tuh seputar mempersiapkan segala administrasi, packing, dan persiapan-persiapan lainnya untuk berangkat ke Australia. Asik, seru banget ya. Sebelum kita sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Australia Award, kita mau lebih dalam mengenal Ko Jojo lagi nih. Boleh banget. Khususnya kan kita lagi mau ngomongin tentang seseorang yang akan menginspirasi kita lewat pendidikan gitu, lewat profesinya juga dan juga pandangan-pandangan dia nih tentang pendidikannya gitu. Nah, Ko Jojo tuh adalah seorang lulusan Atmajaya yang mengambil bidang biotek, betul? Betul sekali. Nah, kalau di data yang aku punya, katanya berfokus pada stem cell gitu. Nanti untuk S2-nya akan ke arah situ. Oh, ke arah situ ya? Yes. Oke deh. Nah, karena kita mau bahas tentang pendidikan Ko Jojo, bagaimana sampai akhirnya bisa nyampe tuh di Australia Award itu. Nah, gimana sih awalnya yang membuat Ko Jojo pada akhirnya memilih bidang ini gitu? Oke, jadi sebenarnya ceritanya ini dimulai dari waktu aku SMP. Oke. Waktu aku SMP tuh aku udah sadar bahwa aku suka sama pelajaran biologi. Aku tertarik sama pelajaran biologi. Nah, lalu lulus SMP, masuk SMA kan tuh ya. Di SMA tuh waktu kelas 10 aku inget banget ada tes minat dan bakat. Dan hasil tes minat bakatku waktu itu, kelas 10, hasilnya adalah minat bakatku ada di bidang kedokteran atau bioteknologi. Jadi memang dari remaja aku udah punya ketertarikan di dalam dunia biologi. Lalu hasil tes minat bakatku juga mengatakan hal yang demikian dan lebih spesifik lagi gitu ya, kedokteran atau bioteknologi. Dan selama SMA itu aku semakin menyadari bahwa bener nih passionku, semangatku itu ada di pelajaran biologi. Bahkan waktu SMA tuh aku dapat kesempatan untuk ikut Olimpiade Sains Nasional OSN. Waktu SMP tuh ya? SMA. Oh, SMA. Oke. Waktu SMA itu aku ikut OSN cabang biologi. Nah, jadi aku belajar banyak banget tentang biologi waktu SMA. Pengalaman aku ikut OSN itu memberikan aku satu pencerahan bahwa biologi itu sebuah ilmu yang sangat luas banget. Saking luasnya aku pusing karena terlalu banyak yang bisa dipelajari. Gara-gara aku ikut OSN biologi waktu SMA itu, aku jadi memutuskan bahwa nanti setelah aku lulus SMA, aku nggak boleh mendalami biologi doang. Karena kalau biologi aja terlalu general,
terlalu banyak yang harus dipelajari dan jadinya terlalu generalized, kurang specialized. Aku mau jadi seseorang yang specialized di dalam bidang ilmu biologi. Iya. Maka aku ikuti tuh hasil tes minat bakatku. Bener, kedokteran atau bioteknologi itu kan sebenarnya udah mirip-mirip gitu iya, ya. pengerucutan dari biologi. Kalau kedokteran itu kan fokusnya di manusia, kesehatan manusia, penyakit-penyakit gimana ngobatinnya. Kalau bioteknologi itu fokusnya di biologi tapi yang modernnya. Jadi dikombinasikan dengan teknologi, gimana caranya supaya si biologi ini bisa memberikan manfaat buat manusia. Jadi itu yang aku kejar dua tuh waktu SMA, menjelang lulus, aku waktu daftar kuliah fokusnya dua itu tuh. Kedokteran dan bioteknologi. Long story short, jalan yang Tuhan bukakan adalah yang ke bioteknologi. Jadi setelah aku lulus SMA, aku masuk ke Atmajaya ambil jurusan bioteknologi, and I never regret that decision. Karena ternyata bener banget passionku ada di research. Jadi seneng banget melakukan yang namanya eksperimen, menemukan sesuatu yang baru, memecahkan masalah gitu ya. Ada pertanyaan, kenapa bisa begini, cari tahu di lab, lalu ketemu jawabannya. Itu aku seneng banget. Dan aku tekuni itu selama 4 tahun di Atmajaya. Dan sekarang pun setelah lulus dari Atmajaya, masih pengen mendalami dunia bioteknologi. Tidak henti-hentinya belajar ya. Tapi sekarang pengen yang lebih spesifik lagi? Iya, aplikasinya di dunia medis. Jadi semangat untuk ke dunia medisnya belum hilang tuh. Waktu dulu kan hasil minat bakatnya itu tuh. Iya betul. Kedokteran dan bioteknologi. Jadi di S2 nanti aku mengejar biomedical science, itu pengaplikasian bioteknologi di dunia medis gitu. Boleh gak sih Ko Jojo jelasin secara singkat, secara yang orang awam bisa ngerti lah, supaya orang awam bisa ngerti biotek tuh apa sih sebenarnya? Bioteknologi itu apa sih sebenarnya? Jadi bioteknologi itu sebenarnya sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Iya, sesuai dengan kata arti katanya ya. Teknologi yang memanfaatkan biologi. Dimanfaatkan untuk apa? Untuk mendatangkan manfaat, benefit buat manusia yang menggunakannya. Yang paling sederhana tuh bioteknologi misalnya membuat yogurt. Membuat yogurt itu kan kita memanfaatkan bakteri untuk melakukan fermentasi terhadap susu, sehingga susunya itu jadi ada added value. Dia jadi aman untuk orang yang lactose intoleran, dia jadi ada probiotiknya, jadi baik untuk kesehatan, lebih baik untuk kesehatan daripada susu. Gitu. Tempe itu juga produk bioteknologi sebenarnya. Kita punya kacang kedelai, kacang kedelainya kita tumbuhin jamur tempe gitu ya. Terus dia berubah menjadi tempe, dan tempe ini punya added value dibanding kalau kita cuma makan kacang kedelai doang. Karena tempe itu udah ada nutrisi-nutrisi yang lebih sederhana yang mudah diserap oleh tubuh. Kemudian ada vitamin-vitamin dan mineral-mineral tambahan dari jamur dan bakteri yang melakukan fermentasinya. Dan pastinya tempe itu lebih bergizi buat dikonsumsi manusia. Itu yang paling sederhana. Itu bioteknologi yang paling sederhana. Bioteknologi yang lebih canggih nih, yang relevan juga dengan kita, COVID-19 ini, kita berperang melawan COVID-19 pakai vaksin kan. Nah, desain vaksin itu sangat bergantung pada bioteknologi. Gimana caranya kita memahami si virus COVID ini, bagian lemahnya yang mana, yang bisa diserang yang mana, kemudian kita desain vaksin untuk bisa melumpuhkan si virus COVID-19-nya itu. Gitu. Itu aplikasi bioteknologi yang udah advance banget. Menarik banget ya. Itu mungkin banyak sobat kata yang belum tahu ya tentang itu ya, kalau ternyata bioteknologi itu deket banget sama kita. Deket banget sama kehidupan kita. Sekali. Nah, Ko Jojo, kita udah ngomongin tuh tentang biotek gitu, apa penjelasannya biar orang lebih ngerti gitu. Terus udah ngomongin awalnya gimana bisa sampai akhirnya memilih jurusan ini. Nah, kita mau ngomongin tentang achievementnya Koko nih, waktu sedang berkuliah di Atmajaya itu mengambil biotek gitu ya. Kita sebutnya biotek ya biar gampang ya Kok. Bioteknologi kayaknya panjang gitu. Betul, biotek aja. Biotek aja. Nah, info yang kami dapat bahwa Ko Jojo adalah salah satu awardee dari kampus yang terpilih untuk pertukaran pelajar di negeri gingseng Korea. Bener gak tuh? Benar. Nah, benar banget. Gimana sih akhirnya Ko Jojo bisa sampai terpilih tuh? Ditambah kan
belajarnya banyak dong, pasti prakteknya banyak. Gimana kok bisa sampai kepilih tuh jadi salah satu yang penerima beasiswa untuk student exchange Korea? Ya, jadi waktu di Atmajaya tuh di Fakultas Teknobiologi namanya FTB, biasa kita singkatnya FTB. Nah, FTB Atmajaya ini memang dari dulu dia punya kerjasama, collaboration with several international institutions. Ada yang di Korea, ada yang di Singapura, ada yang di Jepang, di Thailand, dan setiap tahun Atmajaya tuh pasti FTB Atmajaya akan mengirim beberapa mahasiswa tingkat akhir untuk melakukan riset di institusi internasional tersebut yang kerjasama sama Atmajaya. Jadi dari awal aku masuk Atmajaya FTB tuh aku udah dengar informasi ini. Aku pasang target. Oh, udah mengincar tuh ya. Udah ngincar karena di encourage juga sama orang tua bahwa yang namanya international experience itu sangat precious, sangat berharga. Itu akan membuat kita jadi seperti apa ya? Pikiran kita terbuka, koneksi kita banyak. Betul banget, nggak jadi katak dalam tempurung istilahnya. Jadi aku benar-benar pasang target tuh waktu baru awal-awal masuk FTB. Aku mau ikut pertukaran pelajar tersebut. Nah, masih ada waktu kan yang dikirim kan mahasiswa tingkat akhir. Jadi dari tingkat awal tuh aku udah persiapin rajin belajar karena pasti yang dipilih itu kan yang nilainya bagus-bagus, yang secara akademik memang perform. Bisa mewakili kampus dengan baik agar ya nanti di sana. Membawa nama baik kampus gitu. Terus yang soft skills-nya juga jalan, berkembang. Jadi aku persiapkan itu dari awal aku masuk FTB. Rajin belajar, ikut organisasi, gitu-gitu. Jadi semua persiapannya tuh dimulai dari awal tahun itu tuh, dari awal tahun, maksudnya dari tahun pertama aku masuk FTB. Dan ketika sampai ke tingkat 3, udah mau tingkat akhir, dan pendaftarannya dibuka untuk angkatanku, nah aku apply. Nah waktu apply itu aku pilih yang paling beneficial. Karena kan pilihannya ada banyak waktu itu, ada yang ke Korea, ada yang ke Thailand, ada yang ke Singapura, ada yang ke Jepang. Nah menurutku yang paling beneficial itu yang ke Korea. Kenapa? Karena full scholarship. Jadi, fully funded ya? Yes, fully funded. Jadi aku nggak perlu keluar uang sepeser pun. Kalau yang ke Thailand atau yang ke Singapura itu masih harus bayar akomodasi sendiri, gitu-gitu. Jadi aku pilih yang benar-benar fully funded dan waktu itu sebenarnya yang apply ke Korea nggak terlalu banyak. Oh gitu. Karena dia yang paling lama. Periode berapa jangka 10 bulan. 10 bulan. Kalau yang lain tuh cuma setengah tahun, 6 bulan gitu ya. Ya, yang ke Korea ini hampir setahun. Jadi teman-temanku tuh waktu itu kebanyakan mereka enggan untuk mendaftar karena mau cepat lulus. Oh iya. Oh kalau gitu berarti lulusnya dipospon ya? Kalau iya ambil betul. Yang itu, kalau ambil exchange itu postpone, ada penundaan kelulusan. Nah karena aku menganggap bahwa international experience itu lebih penting daripada lulus cepat. Jadi aku merasa nothing tulus. Bahkan jauh lebih baik aku ketunda lulusnya tapi dapat international experience. Jadi aku pilih Korea, aku daftar, saingannya nggak terlalu banyak untungnya. Jadi puji Tuhan dapat kesempatan untuk lanjut ke Korea sebagai seorang exchange student. Iya, asik banget. Achievement Ko Jojo dari kuliah aja udah kelihatan ya. Tapi ini sebenarnya pertanyaan selanjutnya adalah gimana sih persiapannya bisa sampai kepilih kan? Tapi tadi Koko udah jelasin juga ya. Nah ternyata sesuatu yang kita targetin itu, sesuatu yang besar pun perlu ada planningnya ya. Perlu ada perencanaannya dan persiapannya ya. Bener banget. Nah gitu tuh Sobat Kata. Jadi kalau Sobat Kata pengen mengincar sesuatu yang besar, apalagi yang nyemangatin kita banget kayak tadi tuh. Misalnya Ko Jojo pengen pertukaran pelajar gitu, apalagi di bidang yang Ko Jojo benar-benar suka gitu ya. Nah itu harus ada persiapannya gitu. Kayak nggak bisa ya, kalau bisa nggak sih kalau misalnya kita belum pernah mendaftar scholarship gitu. Gimana sih caranya awal-awalnya tuh supaya kita menumbuhkan motivasi atau gimana sih cara kita carinya gitu? Nah kalau yang paling pertama nih, menurutku kita harus berani bertanya. Karena informasi mengenai beasiswa itu ada banyak sekali di luar sana. Banyak ternyata banyak banget. Opsinya tuh banyak banget. Yang di dalam negeri dari pemerintah Indonesia
maupun yang dari luar negeri, dari pemerintah negara yang kita tuju, dari universitas yang kita tuju, universitas sendiri itu juga ada. Jadi banyak banget kesempatan untuk mendapat beasiswa. Dengan informasi sebanyak itu pasti kelimpungan kalau baru pertama kali, kayak overwhelmed gitu loh. Iya benar. Aduh mau pilih yang Information mana? everywhere gitu ya. Jadi sangat dianjurkan untuk bertanya. Bertanya kepada siapa? Kepada yang sudah berpengalaman. Kalau masih kuliah itu pasti punya senior, punya dosen-dosen. Nah, kita bisa tuh menceritakan cita-cita kita, mimpi kita. Saya mau nih mendapatkan beasiswa, tapi bingung harus mulai dari mana. Orang-orang yang sudah lebih berpengalaman itu, senior kita, dosen-dosen kita, mereka pasti akan memberikan suggestion yang sangat bermanfaat, yang akan membuat research kita selanjutnya itu lebih terarah. Jadi kita nggak starting from scratch, tapi kita punya starting point yang udah lebih terarah gitu, udah lebih jelas. Karena dosen atau senior kita akan ngarahin, oh jadi kamu mau ambil beasiswa, minat kamu di mana? Saya lebih berminat di area ini, misalnya area X. Oh kalau area X itu universitas yang bagus itu di negara ini, karena memang mereka fokus risetnya di area X tersebut. Jadi kamu bisa tuh researchnya di sana aja. Nah itu udah sangat mempermudah kan. Jadi kayak kalau searching di Google udah ada filternya tuh. Kita tahu, oke, aku mau coba cari kesempatan beasiswa ke negara ini gitu. Jadi udah lebih terarah pencariannya. Itu yang paling pertama menurutku, harus ada berani bertanya. Nah, yang selanjutnya setelah bertanya tentu harus cepat mencari tahu. Karena udah tahu nih targetnya mau kemana, langsung cari tahu. Kalau udah dapat rekomendasi gitu ya, misalnya ke Korea aja atau ke Jepang aja, langsung cari tahu. Nah, kalau ke negara itu kesempatan beasiswanya ada apa aja. Nah, bikin list kesempatan-kesempatan beasiswa ke negara-negara tersebut ada apa aja, kemudian bacain satu persatu di websitenya persyaratannya apa aja. Harus aktif juga cari ya, selain kita tanya kita harus cari secara mandiri juga ya. Benar sekali. Yang namanya beasiswa itu nggak jarang banget yang kita lagi ongkang-ongkang kaki tiba-tiba dikasih ke kita. Gitu. Itu jarang banget yang kayak gitu. Kita harus usaha ya kok. Usahanya harus pertama dari kita, harus kitanya yang being active gitu. Jadi ketika sudah aktif duluan mencari persyaratan, itu akan sangat membantu kita untuk persiapan selanjutnya, karena kita tahu jadi apa yang harus dipersiapkan. Kalau mau ke Jepang ambil beasiswa A misalnya, persyaratannya 1, 2, 3, 4 sampai 10. Ya udah, fokus kita ke persyaratan tersebut gitu. Nah gitu tuh Sobat Kata, bukan cuman kita mengenal Ko Jojo lebih jauh melalui hidupnya, achievementnya, tapi juga dia bahkan sampai kasih kita tips-tips gitu. Gimana caranya untuk mendapat beasiswa yang bagi yang clueless gitu, yang pertama kali pengen cari tahu gitu. Bukan cuma buat Sobat Kata yang di Gereja Kristus Ketapang ya kok, di luar juga bisa yang nonton video ini. Hai yang baru pertama kali nonton. Dan sebenarnya aku lebih penasaran lagi gitu, tapi kayak bakal panjang banget nih kok. Gimana secara sederhana aja ya kok ya, gimana sih jadi outstanding candidate gitu supaya kita bisa terpilih gitu. Tadi kan Koko udah kasih tahu caranya gimana supaya bisa tahu beasiswa apa, kita harus aktif, kita harus mencari target dan lain-lain. Gimana sih menurut Ko Jojo supaya menjadi kandidat yang outstanding gitu? Menjadi outstanding candidate itu sebenarnya ada hubungannya sama penjelasan aku yang sebelumnya tadi tentang persyaratan. Nah, sebagian besar beasiswa yang ditawarkan di luar sana, salah satu persyaratannya itu pasti ada essay. Atau personal statement. Istilahnya macam-macam itu ya, bervariasi. Beda beasiswa, beda istilah. Tapi intinya adalah kamu harus menjelaskan kenapa kamu layak menerima beasiswa itu. Nah, kalau pengalamanku dengan Australia Awards, itu bagian personal statement ini ada pertanyaan pembimbingnya. Jadi dia ngasih 4 pertanyaan, itu harus aku jawab sejujur-jujurnya, tapi sebagus-bagusnya, karena aplikasiku itu akan dinilai berdasarkan jawabanku terhadap 4 pertanyaan tersebut. Dan pertanyaannya itu benar-benar seputar yang tadi, seputar kenapa aku layak untuk mendapatkan beasiswa itu. Jadi dia tanya, apa yang mau kamu lakukan dengan ilmu yang kamu dapat? Kalau misalnya kamu sudah berhasil mendapatkan beasiswa ini.
Iya. Kemudian mereka mencari orang-orang yang punya leadership skill. Jadi mereka tanya tentang leadership skill apa. Itu ada pertanyaannya khusus. Oke. Aku harus menceritakan leadership skill yang aku punya tuh apa. Kemudian ada pertanyaan nanti ke depannya apa rencana kamu untuk membangun negara kamu. Wah. Nah, jadi ini semua tuh disesuaikan dengan visi misi dari pemberi beasiswa. Oke. Ini poin yang paling penting nih. Ketika kita menulis personal statement kita untuk mendaftar beasiswa, kita harus ngerti visi misi pemberi beasiswa itu apa. Oke. Setiap pemberi beasiswa tuh punya visi misi masing-masing. Betul. Dalam hal Australia Awards ya, dia itu visi misinya adalah membantu Indonesia mengembangkan Indonesia. Keren. Nah, jadi karena kita udah ngerti visi misinya dia tuh adalah pemerintah Australia mau membantu Indonesia supaya berkembang dengan cara nyekolahin mahasiswa anak-anak dari Indonesia Indonesia. di Australia. Berarti aku juga harus punya semangat yang sama. Iya. Dan semangat yang sama ini harus kelihatan di dalam personal statementku. Gitu. Jadi itu penting banget tuh untuk menjadi outstanding applicant. Kalau kita cuma nulis karena saya bosen di Indonesia, saya mau cari Saya pengalaman pengen baru. aja pergi, Iya, itu nggak bakal terima ya nggak bakal kayaknya. terima. Itu terlalu biasa, itu nggak outstanding. Nah tuh tips lagi para sobat kata dari Ko Jojo untuk cari tahu visi misi dari pemberi beasiswanya. Jadi kalau kamu pengen ke misalnya Fulbright atau apa, kamu cari tahu di situ. Untuk case ini Australian Award. Nah kayaknya nggak lengkap interview kita hari ini, bincang-bincang kali ini kalau nggak ada games kok. Nah udah banyak banget kita ngomong dari tadi tuh achievement Ko Jojo, ada tips and trick juga gitu. Nah kita mau main game. Nah, ada juga hubungan-hubungan sama Australia juga ada di game ini. Boleh silakan dibawa properti kita. Imagination Hand. Sepertinya kru sudah lelah, pemirsa. Syuting dari pagi tanpa henti. Tapi kita harus semangat ya Ko Jojo ya. Tentunya. Harus tetap menginspirasi sobat kata. Sekali. Nah, di Imagination Head ini sambil kita tungguin propertinya, seperti Ko Jojo udah tahu kan? Udah tahu banget kan, udah biasa kan? Ya aku bacain lagi ya biar formalitas. Ada pertanyaan-pertanyaan dalam di dalam topik itu bakal ada angka. Ko Jojo harus ambil, nanti aku akan kasih tahu pertanyaannya atau statementnya. Ko Jojo harus melengkapi dan boleh kok elaborasi kok. Nah, iya. Jadi kita sambil nunggu nih, Ko Jojo kangen gak sih sama Korea? Kangen banget sebenarnya sih. Kangen ya. Ini juga ada Korea-Koreanya sih kayaknya. Ada nggak Korea-Korea di sini ya? Oh nggak ada Korea-Koreanya. Iya. Aku harus mengakui sampai hari ini sampai hari ini aku hidup, 10 bulan aku di Korea itu adalah masa-masa terbaik dalam hidupku. Wow, tapi kita belum tahu ya nanti di Australia kan 2 gimana? tahun kan, kita belum tahu. Siapa tahu itu tahu. lebih terbaik lagi. Siapa tahu berubah. Iya. Ya, silahkan. Terima kasih kru. Oke. Sudah siap Ko Jojo? Siap banget. Kita mulai nih sobat kata. Game Imagination Head. Silakan Ko Jojo ambil. Ini harus jujur ya Ko jawabnya. Jujur dan seru gitu. Nomor 3. Oke. Kalau aku menjadi sebuah sel COVID-19, aku akan bermutasi terus. Iya. Bermutasi terus? Karena itulah cara si virus untuk survive. Tuh, ya ampun jawabannya tuh bener-bener jawaban ini banget, biologi banget ya. Aduh, sampai stres deh saya kayak gini. Oke. Emang tapi kan kita kalau jadi manusia kita jangan mengharap gitu dong. Iya. Tapi kan ini kalau Koko menjadi COVID-19. Karena tadi kan pertanyaannya imajinatif gitu ya. Kalau seandainya aku jadi virus COVID. Kalau aku jadi virus COVID berarti yang menjadi targetku adalah gimana caranya supaya aku bisa memperbanyak diri terus. Karena itulah yang dikerjakan oleh virus. Virus itu tidak punya tujuan lain selain memperbanyak diri. Berarti harus apa kok? Pakai protokol kesehatan tuh ya kita ya? Iya, jadi kita harus protokol kesehatan supaya virusnya berhenti memperbanyak diri. Keren, jawabannya sangat saintis banget ya. Betul. Emang Ko Jojo ini saintis kan, tadi dia bilang dia biologis ya. Silakan selanjutnya. Nomor 1. Nah ini menarik banget nih. Mungkin para perempuan di luar sana
pengen mendengar jawaban ini nih. Jika aku harus menikah besok, tipe wanita yang akan aku nikahi adalah yang Ini jawabannya karena di gereja. aduh, yang jujur dong, yang jujur Yang jujur. sejujur-jujurnya. Oke, Iya. oke. Yang mengasihi Tuhan dan keluarga. Oke. Itu karena itu didikan dari orang tua sih. Jadi mama khususnya, mama tuh selalu mengajarkan aku kalau mencari pasangan hidup itu harga mati yang nggak bisa ditawar adalah dia harus mengasihi Tuhan dan keluarganya. Jadi itu adalah pasangan hidup yang sepadan, itu adalah pasangan hidup yang tepat ketika dia mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarganya. Kenapa harus mengasihi Tuhan? Karena kan harus yang seiman. Kenapa harus mengasihi keluarga? Ini yang suka kelewatan nih kata mama. Mengasihi keluarga karena nanti ketika dia menjadi istri kamu kan dia membina keluarga. Kalau sama keluarganya sendiri aja dia nggak mengasihi, nggak ada kasih, gimana dia nanti mau mengasihi keluarga yang dia bina? Gitu. Jadi itu sesuatu yang penting banget. Maka itu jadi patokan aku ketika mencari pasangan hidup. Keren. Oke, ya gimana wanita-wanita di luar sana? Silakan mempersiapkan dirimu. Oke, selanjutnya ya. Silakan Ko Jojo. Iya, nomor 4. Oke. Jika hanya boleh memilih satu makanan untuk dimakan seumur hidup Ko Jojo akan memilih makanan Buah-buahan. waduh, kenapa tuh? Sangat sehat ya? Iya, Kenapa karena seumur hidup kan nih. Iya, seumur hidup. Seumur hidup supaya Cuma satu makanan. harus spesifik atau Boleh lebih seru kayak spesifik deh. kalau spesifik aku akan pilih buah pisang. Kenapa tuh? Kenapa? Karena satu menurutku buah itu sehat banget dan bisa berguna untuk memperpanjang usia kita lah. Oke. Gampangnya. Karena makanan alami, sehat, dan kalau dihubungkan dengan Alkitab lagi, waktu manusia pertama diciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden kan makannya buah-buahan. Jadi menurutku buah-buahan itu superfood. Oke. Nah, jadi kalau cuma boleh pilih satu makanan untuk aku makan for the rest of my life, I will choose banana. Oke. Karena itu buah dan kedua aku suka pisang. Oh, oke. Di antara semua buah yang ada di dunia ini sampai saat ini yang pernah aku makan, yang aku paling suka salah satunya sebenarnya banyak sih, tapi salah satunya pisang. Oke. Tuh buat memperpanjang umur pisang ya. Iya. Oke, sip. Next Ko Jojo silakan, kita masih ada. 8. Oke. Nah, ini juga menarik nih. Jika di Australia aku tiba-tiba diserang kanguru, aku akan Telepon polisi. Oke. Kayaknya itu yang udah hafal terbaik. belum nomor polisinya, nomor emergensinya? Udah, 000. Oke. Wah, ini udah serius banget nih ya mau ke Iya. Australia ya. Oke. Iya sih itu paling realistis Iya. ya telepon polisi ya. Karena di sana tuh juga udah dibilangin polisinya sangat helpful gitu loh. Jadi jangan don't ever hesitate to call kalau misalnya memang butuh bantuan. Ya. Dan selama persiapan ke Australia ini, semua orang Australia yang udah hubungin kami tuh selalu temanya tuh sama. Jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Pokoknya gak ada yang namanya pertanyaan bodoh. Tanyain aja. Kalau memang butuh bantuan, tanya. Jadi menurutku itu opsi terbaik. Oke, asik. Yuk, kita lanjut yuk kok. Kita masih ada lagi nih. Jangan malu bertanya teman-teman. 2. Oke. Jika dapat memutar waktu kembali, kenangan yang aku ingin putar kembali adalah Kenangan yang ingin aku putar kembali, aku akan putar ke masa-masa SD. Karena somehow aku bisa inget jelas itu waktu aku SD khususnya kelas 5 ya. Kelas 5 dan setelahnya hidupku tuh terasa mudah dan sangat menyenangkan. Ada sangat banyak memori yang indah bersama keluarga, bersama teman-teman, baik itu di sekolah, di rumah, dan itu semua banyak terjadi setelah aku kelas 5 SD. Jadi kalau aku bisa mengulang waktu, aku mau mengulang semua memori itu tuh. Dan karena aku tahu starting pointnya mulai dari kelas 5 SD,
aku akan set ke kelas 5 SD. Sehingga memori indah bersama keluarga, bersama dengan teman-teman, sahabat, dan gereja, dan banyak banget gak kehitung, itu bisa keulang lagi. Wah, kayaknya Ko Jojo nih family oriented banget ya. Lumayan. Kayaknya ya, dilihat-lihat ya. Dan momen-momen yang dipilih aja tuh bersama keluarga ternyata ya. Iya. Oke. Terakhir Ko Jojo. Oke. Nah, ini pertanyaannya luar biasa ini. Ini terlepas nomor berapapun, pertanyaannya udah disiapin ya? Udah. Jangan buka kartu dong Ko Jojo. 10 ya. Ini nomor 10 kok. Nomor 10 sobat kata. Jika parah banget. Jika aku bukan seorang scientist, aku akan menjadi Arkeologis. Waduh. Kenapa itu tuh? Cita-cita masa kecilku. Tapi kok sebentar aku potong ya Kak ya. Tapi kok captionnya a biologist who loves music, cooking and traveling, kok gak mau jadi chef atau musician atau traveler? Kok lebih milih arkeologis? Karena cooking, traveling itu adalah hobi. Sedangkan kalau scientist itu profession. Jadi kalau aku nggak jadi seorang scientist, maka profesi yang akan menggantikan posisi itu adalah cita-cita keduaku waktu masih kecil itu adalah arkeologis. Tapi traveling and cookingnya akan tetap jalan karena itu hobi. Dan sebagai arkeologis juga pasti akan travelingnya pasti jalan banget. Betul. Karena arkeologis itu kan menjelajah, mencari-cari batu dan kawan-kawannya. Betul. Fosil-fosil. Oh iya benar. Dan cooking ya bisa jalan kapanpun gitu. Dan sebenarnya ya itu salah satu mimpi masa kecilku gitu loh. Kalau waktu SMA tuh khususnya waktu persimpangan IPA IPS tuh, kalau misalnya aku nggak dapet IPA, aku udah tahu gitu nanti masuk IPS, kayaknya aku tertarik jadi arkeologis gitu. Waduh, kayaknya emang seneng belajar ya dan explore banget ya Ko Jojo ya. Iya, kurang lebih gitu sih. Iya dan bidang-bidang atau major-major yang dipilih nggak biasa gitu. Orang-orangnya kayak belum tahu. Coba misalnya orang ditanya sobat kata jelasin sel itu apa, kayak mungkin bingung. Oke, thank you Ko Jojo, kita kasih tepuk tangan. Thank you juga. Untuk games yang seru banget ini, kita bisa tahu pandangan-pandangan Ko Jojo yang lebih dalam lagi. Kita mau masuk ke sesi selanjutnya, kita mau tanya-tanya lebih dalam lagi sama Ko Jojo. Sekarang saatnya kita mau ngomongin Australia Award. Seru banget. Nah, bagaimana sampai akhirnya Ko Jojo bisa terpilih menjadi satu dari 50 orang yang menjadi Australia Awardee. Ya, gimana tuh? Ya, jadi ini ceritanya panjang sebenarnya. Gak usah panjang banget kok, yang penting-penting aja gak apa-apa. Oke. Jadi semenjak aku lulus S1, aku tuh udah pengen banget lanjut S2. Karena aku merasa waktu S1 itu masih terlalu general bioteknologi yang aku pelajari. Balik lagi pengen spesifik ya? Iya, pengen spesifik. Tadi aku pikir dengan ambil bioteknologi itu udah specialized, tapi ternyata bioteknologi itu sendiri luas. Jadi kalau mau semakin mengerucut, itu harus S2, harus lanjut S2. Jadi setelah lulus S1 tuh aku sebenarnya pengen lanjut S2. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Setelah diskusi sama keluarga juga diarahkan sebaiknya kerja dulu dengan pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal, dan aku setuju. Kerja dulu. Dan waktu dulu aku kerjanya tuh nggak mau yang menyimpang dari bioteknologi. Iya, Ko Jojo kerja di salah satu perusahaan besar juga kan? Betul. Yang tentang obat-obatan gitu ya? Yes, aku kerja di sebuah biopharmaceutical company. Jadi dia itu memproduksi obat, tapi obatnya yang basisnya biologi. Dan aku kerja di research and development departmentnya. Sangat berhubungan lagi ya. Betul. Nih, sobat Aku nggak mau menyimpang jadi sales alat-alat kesehatan atau sales alat-alat lab. Nah itu aku nggak mau, walaupun masih ada hubungannya sama lab, tapi aku mau jadi scientistnya gitu. Nah waktu itu opsi yang tersedia tuh cuma yang di biopharmaceutical company itu setelah 8 bulan menunggu. Nah dapatnya tuh yang di biopharmaceutical company tersebut, dan dia ada ikatan dinas. Ikatan dinasnya tuh 4 tahun. Jadi sebelum 4 tahun tuh bukan nggak boleh sebenarnya, boleh resign tapi harus bayar penalti kalau resign sebelum 4 tahun. Jadi aku sebagai responsible employee, aku selesaikan. I will finish, I will complete the contract gitu. Jadi cuman 4 tahun lama ya. Jadi aku pikir
Mungkin setelah 4 tahun aku udah nggak mau kali lanjut S2 karena udah kenal duit Emang segala gak ada macam. panggilannya Iya, gitu-gitu. atau siapa tahu ketemu pasangan hidup, menikah, membina keluarga. Kan 4 tahun kan many Bukan waktu things yang- can ya, happen gitu bukan kan waktu di yang dalam sebentar 4 gitu. tahun. Jadi oke, kita lihatlah, we'll see after 4 years what would happen gitu. Jadi aku mikirnya gitu. Apakah masih ada semangat untuk lanjut S2 atau enggak? Ya. Long story short, setelah menjelang selesai ikatan dinas, aku masih semangat ternyata, masih pengen untuk lanjut S2 dan belum ada hal-hal lain yang mengurangi semangatku itu, mengurangi motivasiku itu. Oke. Jadi aku lakukan yang tadi tuh, yang aku bilang research, cari kesempatan beasiswa. Nah, karena waktu itu ikatan dinasku selesainya bulan Oktober, aku cari beasiswa yang bisa memberangkatkan aku nggak jauh-jauh dari bulan Oktober itu. Nah, yang keluar pertama adalah Australia Awards, karena Australia Awards itu bisa memberangkatkan mahasiswa di bulan Februari. Oktober ke Februari kan nggak terlalu jauh tuh. Februari setiap tahunnya lagi. Jadi ya udah, aku daftar untuk ambil beasiswa Australia Awards tersebut dan puji Tuhan dilancarkan sama Tuhan. Puji Tuhan dilancarkan sama Tuhan. Proses pendaftaran yang 1 tahun itu ada naik turunnya, tapi setiap halangan, setiap rintangan yang menutup jalan itu dibukain jalan sama Tuhan. Jadi kalau pintunya tertutup, Tuhan bukain jendela. Kalau jendelanya tertutup, Tuhan bukain pintu yang lain. Jadi jalannya tuh bisa dibilang lancar. Lancar dalam arti halangan-halangan yang muncul ada solusinya. Ada solusinya sampai akhirnya dianugerahkan oleh Tuhan, aku dapat Australia Awards tersebut. Dan waktu itu aku dapat yang intake tahun 2021. Jadi harusnya sebenarnya diberangkatkannya tuh pertengahan tahun 2021. Tapi karena masalah COVID-19, ada penutupan perbatasan dan lain sebagainya, keberangkatanku ke Australia jadi ditunda. Ditunda sampai 1 tahun. Wah, cukup lama tuh ya. Betul. Masa penantian tuh ya. Betul. Gimana tuh kok saat menanti itu, apa sih yang kok pikirkan tentang kok saya kayak susah banget berangkatnya atau kayak gimana, padahal saya udah balik lagi yang tadi Koko udah berjuang kan, itu ada perjuangannya sampai akhirnya emang Tuhan denger, Tuhan kabulin, Koko dapat gitu. Betul. Betul. Jadi waktu aku menanti itu sebenarnya ada kekecewaan. Ada kekecewaan dan rasa marah juga sama Tuhan. Karena kenapa ya Tuhan, udah tinggal 1 langkah lagi nih, tinggal berangkat. Yang kemarin-kemarin pas pendaftaran itu tuh obstacle-nya banyak banget sebenarnya. Walaupun tadi aku bilang lancar ya, tapi maksudnya aku lancar itu obstacle-nya ada solusinya gitu. Tapi obstacle itu banyak sebenarnya. Dan itu semua dikasih solusi sama Tuhan. Sepertinya ya memang ini jalannya Tuhan gitu. Kalau memang ini jalannya Tuhan, aku ke Australia, kenapa ditutup begitu udah tinggal 1 langkah lagi berangkat? Tinggal berangkat aja. Nah itu aku sempat kecewa, sempat marah. Tapi aku mencoba meyakinkan diriku, inget lagi gitu pengalaman selama daftar. Pengalaman selama daftar itu benar-benar ada Tuhan di dalamnya. Ada Tuhan benar-benar terlihat bekerja gitu. Ada Tuhan benar-benar terlihat bekerja, membukakan jalan. Kayak aku ceritain satu ya, contoh. Waktu mendaftar beasiswa itu pasti ada tes bahasa Inggris. Harus tes bahasa Inggris karena ke negara yang English speaking country. Jadi mereka minta ada bukti bahwa aku punya English proficiency yang cukup untuk lanjut studi ke sana. Nah, waktu itu tes yang diminta IELTS atau TOEFL. Nah, aku udah daftar tes tuh waktu itu. Waktu itu aku daftar tesnya karena untuk keberangkatan tahun 2021. Jadi aku daftar tahun 2020. Awal tahun 2020 aku daftar. Nah, aku mau ngetes bahasa Inggris, IELTS waktu itu. Aku udah bayar, udah set jadwal, tapi kita tahu ya awal tahun 2020 itu kan COVID. Baru pertama kali menyerang. Baru pertama kali menyerang. Aku benar-benar gak expect bahwa ternyata jadwal yang udah aku set itu adalah di beberapa hari kemudian gitu ya, menjadi hari di mana Jakarta tuh lockdown. Jadi semua testing schedule itu di cancel.
sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Wah. Dan itu semua terjadi di semua testing center, baik itu IELTS maupun TOEFL. Dan belum transisi ke online gitu ya, Iya, belum jelas gitu, betul, belum tahu sistemnya dan betul. lain-lain. Jadi aku nggak punya kesempatan untuk tes IELTS, untuk tes bahasa Inggris. Padahal itu persyaratan mutlak. Benar. Nah, jadi aku berdoa tuh waktu itu, kalau memang ini pertanda dari Tuhan, ini bukan jalan, karena kan persyaratan mutlak. Kalau nggak punya hasil tes, ya gimana bisa daftar gitu kan? Ya udah, aku terima dengan ikhlas. Tapi kalau misalnya memang Tuhan menghendaki aku untuk lanjut mendaftar beasiswa ini, aku percaya Tuhan akan bukain jalan. Dan ternyata benar, yang kedua itu yang terjadi. Tuhan bukain jalan. Ada lah pokoknya jalan itu, transisi ke online tadi, transisi ke online. Masa pendaftaran diperpanjang, masa pendaftaran beasiswanya diperpanjang, lalu mereka siapkan transisi tes online. Jadi itu jalan, menurutku itu udah pertanda tuh. Oke, berarti Tuhan bukain jalan. Tuhan bukain jalan. Itu baru satu, masih ada banyak yang lain yang serupa ceritanya seperti itu. Kalau aku ceritain semua nanti kepanjangan. Tapi intinya kayak gitu tuh, sama. Ketutup jalannya, tapi berdoa sama Tuhan, kalau misalnya Tuhan izinkan tolong bukakan jalan, beneran dibukain jalannya. Nah, mengingat-ingat akan itu semua, pengalaman-pengalaman itu, aku jadi kembali diingatkan gitu. Bener kok ini jalannya Tuhan, kan udah didoain. Bahkan berkali-kali ada halangan, dibukain jalan terus sama Tuhan. Bener, ini pasti jalannya Tuhan. Jadi pasti kamu berangkat. Kok udah yakin tuh? Iya, walaupun masih denial gitu ya, masih aku maunya berangkatnya sekarang Tuhan, nggak mau nunggu lama-lama gitu. Oke. Tapi dalam hati itu tetap ada suara yang meyakinkan itu. Tunggu aja, pasti berangkat. Ini masa penantian, ada sesuatu yang baik gitu. Ada sesuatu yang Tuhan persiapkan, ada sesuatu yang Tuhan rencanakan. Kenapa kamu disuruh nunggu lama ini, dan itu pasti baik gitu. Jadi udah sabar aja gitu. Cuman ya namanya manusia gitu ya, masih ada sisi daging, sisi lemahnya. Jujur aku tetap aja sih ada itu manusiawi banget sih, ada bertanya-tanya. Aduh Tuhan, tapi maunya sekarang, maunya berangkat cepat. Orang udah dapet kok, tinggal berangkat aja. Nggak mau nunggu lama-lama gitu. Jadi ya bergumul lah di situ. Saat Koko selalu libatkan Tuhan pasti buka jalan ya buat kita ya, dan mengandalkan Dia itu paling penting banget ya dalam segala hal ya. Betul. Dari hal krusial sampai hal kecil pun ya. Benar banget. Iya, ingat tuh Sobat Kata. Nah, Ko Jojo pengen tanya juga sih, sebenarnya apa sih yang mau Koko kejar lewat kesempatan ini? Jadi sebenarnya yang aku mau kejar itu idealnya ya, long term visionnya. Itu adalah mengembangkan bioteknologi di Indonesia. Waduh, mulia sekali. Luar biasa. Walaupun susah banget pasti. Kalau orang dengar pasti respon pertamanya itu mulia, tapi terus mereka akan lanjut pertanyaannya. Tapi kan susah Jo gitu. Aku enggak. Mulia aja, oke. Oke, terima kasih. Terus. Tapi benar sih. Kenapa aku mau melakukan itu? Karena aku melihat ya Indonesia ketinggalan dalam hal pengembangan bioteknologi. Kayak sekarang riset vaksin COVID-19 aja yang paling gampang, yang paling dekat sama kita. Vaksin merah putih, vaksin Nusantara itu kan cuma ribut-ribut di media aja. Tapi eksekusinya tuh kita belum lihat gitu. Padahal pandemi udah jalan 2 tahun lebih gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang lain tuh mungkin udah mulai fokusnya bikin vaksin yang bisa ngelawan varian Omikron. Sedangkan vaksin merah putih yang dulu itu ya masih didesainnya untuk varian-varian yang lama, berdasarkan varian-varian yang lama. Jadi kayak ketinggalan gitu loh. Kita masih one step behind other countries karena ya memang harus diakui resource-nya kurang, sumber daya manusianya kurang, kemudian instrumen-instrumennya, fasilitas-fasilitasnya kurang. Nah, jadi aku tuh sebenarnya pengen menjadi seseorang yang berkontribusi di dalam itu ya? Dalam mengembangkan bioteknologi di Indonesia, karena bioteknologi itu maju terus. Kalau kita lihat negara-negara lain, negara-negara tetangga kita yang dekat aja, Singapura, Thailand, itu tuh bioteknologi mereka tuh lebih ngebut gitu, lebih maju. Dan kalau Indonesia nggak mulai bergerak, ya ketinggalan. Untuk seterusnya akan ketinggalan.
Apalagi Jadi- ada si COVID ini nih ya. Betul. Jadi aku juga nangkep apa ternyata deket ya, profesinya menjanjikan banget ya menjadi Bener. biotek ini ya. Bener. Nah itu juga sobat kata harus tahu tuh bagaimana profesi bioteknologi itu dulu mungkin orang tua atau kita bahkan yang anak muda aja nggak ngerti, tapi ternyata itu sangat menjanjikan ya sekarang Betul, ya Pak Juju ya. betul sekali. Karena dunia kita ini bergerak terus ke arah situ, era bioteknologi. Jadi apalagi dengan COVID-19 yang sekarang merajalela, itu bioteknologi itu sangat-sangat diperlukan, Iya. sangat-sangat dicari. Iya. Jadi benar banget, sangat menjanjikan, sangat penting, dan negara kita perlu orang-orang yang concern to develop the biotechnology in this country gitu. Yeah. Jadi aku pengen gitu jadi salah satu orang yang demikian, yang terjun mengembangkan bioteknologi di Indonesia. Keren banget. 2 hari lagi Ko Jojo akan berangkat Betul. bersama rombongan Australia Award yang lain. Tapi kita tahu dalam beberapa waktu ini Koko baru mengalami masa kehilangan. Betul. Kehilangan yang sangat mendalam ya, sangat Betul. berat untuk keluarga. Bulan besar. Masa kehilangan saat akhirnya datang. Bisa nggak Koko sharing sama kita bagaimana sih Koko melihat kehilangan itu dan padahal Koko udah dapet nih mau pergi tapi ada yang hilang gitu. Betul. Jadi untuk meng-highlight gitu ya, benar banget. Aku hampir berangkat 2 hari lagi. Sekarang kan tanggal 13 Februari ya. Iya. Tanggal 15 Februari aku berangkat. Tapi momen kehilangan tersebut, kehilangan papaku, Tuhan izinkan terjadi itu tanggal 30 Januari. Iya. Jadi 2 minggu sebelum aku berangkat ke Australia. Iya. Kalau secara manusia pasti akan bertanya, kenapa jadinya begini Tuhan? Kenapa waktu pertama nunggu lama banget nggak dibuka-buka, itu seperti nggak ada jawaban dari Tuhan. Begitu kepastian berangkatnya udah deket, dikasih pukulan besar, papa dipanggil pulang sama Tuhan. Kok kesannya kayak aku nggak dikasih bahagia gitu. Udah nunggu lama, pas giliran harusnya happy mau berangkat, papa dipanggil pulang Tuhan. Tapi aku jujur tidak melihatnya secara demikian gitu. Aku nggak merasa Tuhan nggak ngizinin aku seneng, aku nggak merasa itu sama sekali. Yang aku rasakan adalah Tuhan sudah mempersiapkan aku untuk melihat bahwa Roma 8 ayat 28 itu ya dan amin. Bahwa Allah pasti turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Yaitu bagi kita yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Nah, semua pengalamanku dari dulu gitu ya, dari dulu banget, dari mulai pilih jurusan kuliah, ngejalanin kuliah, kemudian masuk ke dunia kerja, daftar beasiswa, itu tuh semuanya tuh terlihat nyata banget Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun pada saat ngejalaninnya di awal-awal mungkin rasanya nggak enak, rasanya susah. Tapi ketika dijalankan dengan iman, pada akhirnya Tuhan menyingkapkan bahwa benar loh rencanaku ini yang terbaik. Mungkin di awal waktu baru mulai ngejalanin rasanya tuh nggak enak, rasanya berat banget, stressful gitu. Gak bisa deh. Tuhan ini indahnya di mana sih? Harapan baiknya di mana sih? Kayaknya nggak ada deh. Tapi begitu dijalanin terus sampai akhirnya nyampe di titik di mana Tuhan singkapkan maksud dan tujuannya, hatiku jadi yakin bahwa ternyata benar rencana Tuhan itu yang terbaik. Walaupun harus nunggu lama sampai bertahun-tahun untuk ngelihat bahwa benar rencana Tuhan yang terbaik. Itu banyak banget pengalamanku terjadi seperti itu. Contohnya yang dulu waktu aku mau daftar kuliah. Tadi kan aku cerita tuh sebenarnya aku mau kedokteran atau bioteknologi. Aku lebih pengen kedokteran sebenarnya. Aku lebih pengen kedokteran, jadi aku berusaha mati-matian, bekerja keras. Karena aku yakin usaha tidak mengkhianati hasil waktu itu. Jadi aku berusaha keras untuk bisa masuk kedokteran, tapi ternyata nggak dikasih sama Tuhan.
waktu nggak dikasih sama Tuhan tuh aku sempat marah dan kecewa. Emang usahaku kurang keras Tuhan. Katanya usaha nggak mengkhianati hasil, tapi kok ini buktinya yang terjadi malah sebaliknya. Hasilnya mengkhianati usahaku menurutku saat itu gitu. Tapi setelah aku jalani bioteknologi, hari lepas hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, aku ngerti gitu. Ternyata benar yang lebih baik itu bioteknologi. Ternyata passionku tuh lebih di bioteknologi. Bahkan sampai akhirnya dikasih kesempatan ke Korea, itu tuh klimaksnya tuh. Jadi yakin banget, oh ternyata ini maksudnya Tuhan. Ini maksudnya Tuhan dulu nutup pintu kedokteran, buka jalan ke bioteknologi. Kalau aku masuk kedokteran maksa gitu, mungkin aku nggak dapet kesempatan exchange ke Korea. Jadi di situ tuh aku belajar banget, oke. Bener tuh, di awal tuh nggak enak banget, nggak kelihatan indahnya apa, malah kelihatannya tuh berat dan nggak enak. Tapi setelah dijalani 4 tahun, butuh 4 tahun tuh waktu itu, 3 tahun, baru deh kelihatan ternyata bener rencana Tuhan indah. Dan aku sangat bersyukur nggak salah masuk jurusan gitu waktu dulu. Sama jadi, seperti Koko memaknai kehilangan papa. Betul, jadi yang kali ini pun aku memaknainya tuh begitu. Ketika aku disuruh nunggu 1 tahun gak bisa berangkat ke Australia, ternyata maksudnya Tuhan itu supaya aku di rumah terus, supaya ada banyak waktu sama keluarga, sama papa khususnya. Walaupun mungkin gak banyak interaksi ya, tapi adalah kayak, karena aku di rumah terus kan, selama nunggu itu, aku keburu resign dari kerjaan, baru dikasih tahu bahwa belum bisa berangkat pertengahan tahun 2021, jadi aku terpaksa mendekam di rumah karena lagi COVID-19 juga tuh. Betul. Tahun lalu kan COVID-19-nya parah banget tuh, gelombang Delta lagi. Jadi aku di rumah doang, benar-benar totally di rumah, setiap hari di rumah. Jadi punya banyak waktu sama keluarga. Jadi ternyata masa penantian yang tadinya aku kesel, marah-marah, kenapa sih Tuhan dikasih nunggu begini lama? Udah mana nunggunya masih di rumah lagi gitu. Coba waktu itu nggak keburu resign Tuhan, kan aku masih kerja nih, enak, masih ada penghasilan. Tapi sekarang kayak gini nggak jelas, cuma di rumah doang, stres dan lain-lain gitu. Tapi ternyata setelah 1 tahun lalu Tuhan panggil papa pulang, aku jadi baru ngerti gitu, aku baru paham ternyata ini loh maksudku. Iya, ini loh maksudnya. Masa-masa yang stressful itu sebenarnya indah kan, Jo? Sebenarnya itu baik kan, karena kamu jadi punya banyak waktu sama papa, banyak waktu sama keluarga. Karena memang aku mau panggil pulang papa di awal tahun 2022 gitu. Jadi aku kasih kamu kesempatan nggak berangkat ke Australia dulu, tapi untuk menghabiskan waktu sama keluarga dulu di rumah. Coba kamu bayangkan kalau kamu sudah ke Australia, papa kamu meninggal, kamu nggak akan pernah bisa ketemu lagi. Kamu pulang ke Indonesia, kamu harus karantina 14 hari karena Omikron sedang menyerang sekarang kan, sedang meningkat. Ada aturan karantina itu, kamu udah nggak bisa ketemu papa lagi sama sekali. Jadi gimana? Lebih baik yang mana? Jadi aku ada dialog semacam itu gitu. Jadi dan dari situ aku jadi diingatkan sekali lagi, benar ternyata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun mas ngejalaninnya tuh nggak enak, tapi aku harus beriman gitu bahwa ini akan mendatangkan kebaikan. Someday I will see the goodness gitu. Aku akan lihat kebaikan dan kesetiaan Tuhan di ujungnya nanti. Walaupun nggak tahu kapan. Kalau dalam kasus yang penantian ini kan sampai 1 tahun ya. Kalau yang kuliah tadi 3 tahun. Ya yang lainnya mungkin juga akan bertahun-tahun lagi gitu. Jadi ayolah beriman gitu. Tetap beriman walaupun sulit, harus beriman bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Mendatangkan kebaikan bagi kita. Memberikan hari depan yang penuh harapan. Luar biasa Ko Jojo. Nah, kita udah panjang banget nih Sobat Kata, tapi masih banyak pertanyaan lagi sebenarnya. Coba dong Ko Jojo secara singkat ya Ko Jojo laboratif banget kan orangnya. Apa sih planning atau rencana setelah lulus S2 di Aussie nanti? Jadi planningku setelah lulus dari S2 di Aussie, karena nanti di sana belajarnya tuh stem cell technology and regenerative medicine. Jadi nanti ketika balik ke Indonesia, aku mau mengembangkan bioteknologi di Indonesia in terms of tadi tuh stem cell technology and regenerative medicine. Di Jakarta tuh ada satu research center, Stem Cell and Cancer Institute. Itu punyanya anak perusahaannya Kalbe Pharma sebenarnya. Jadi karena dulu aku pernah kerja di
anak perusahaannya Kalbe Pharma yang lain, aku ada bayangan tuh nanti di research institute tersebut akan kerja apa sih. Nah, aku mau bergabung ke situ. Asik. Karena memang dia fokusnya stem cell research, aku pengen ngembangin stem cell technology and regenerative medicine. Di sana tuh pasti banyak fellow researchers, fellow scientists, bisa networking, bisa kerjasama sama orang-orang hebat lainnya, dan yang mungkin punya visi yang sama untuk mengembangkan stem cell teknologi di Indonesia. Jadi itu. Kuliahnya spesifik, bekerja juga semakin spesifik lagi ya. Betul sekali. Asik. Oke, Ko Jojo, thank you banget sudah menjawab pertanyaanku yang super banyak. Sama-sama. Dan ada yang ya pokoknya begitu deh, heartwarming banget gitu ya. Nah, sekarang kita mau memberikan Ko Jojo surprise. Ya, silakan masuk. Karena Ko Jojo sudah sangat berjasa juga buat podcast kita. Wah, thank you. Nah, Ko Jojo buka dong. Ya Sobat Kata agak lama ya. Ayo Ko Jojo buka ini. Dibuka sekarang ya. ya. Ini hadiah buat Ko Jojo sebelum Ko Jojo perpisahan nih sama kita. Wah, terima kasih banyak teman-teman. Iya, boleh. Apakah ini? Nah, ayo Sobat Kata kita sambil nungguin nih. Kameranya yang mana itu? Oke. Oh, ini surprise deh buat Ko Jojo pokoknya. Semoga Ko Jojo senang dan ucapan terima kasih juga Ko Jojo sudah mau datang ke sini. Thank you banget loh teman-teman. Iya. Sampai repot-repot disiapin. Oke. Terima kasih. Nah, teman-teman, tadi masih ingat nggak apa yang Ko Jojo udah saranin dari awal banget, pertengahan sampai akhirnya, bagaimana dia memaknai kehendak Tuhan, bagaimana dia melihat bagaimana kita mendengar achievement dia. Nah, itu yang harus Sobat Kata ingat dan ambil, take home message ya. Betul. Bilangnya ya. Betul. Oke, silakan kok digunting kok ini kok, biar lebih gampang bukanya. Iya. Ini kita suruh buka di dalam sini nih, nggak apa-apa biar seru. Oke. Oke deh. Aku bantuin. Oke. Nah, apakah ini? Bisa Pak? Ada satu. Nah, apakah ini? Wow. Seperangkat snack dari apa nih? Tau gak ini apa Ko Jojo? Ini apa ya? Coba nih. Ini biskuit. Oke. Coba baca dong salah satu. Yang ini nih. Dari Jeremy. Aku bacain ya pesannya ya. Selamat menempuh studi baru. Asik. Semoga cepat beradaptasi di negeri kanguru. Semoga Tuhan selalu menyertai dan memimpin jalan kokoh ke depan. Semoga buku ini bisa dibaca di sela-sela kesibukan kuliah. Amin. Asik. Yang ini. Depannya. Kau coba baca yang ini depannya. Bukunya, dari Jeremy itu. Bukunya berjudul 52 Refleksi Injil dalam Keseharian Nah, Hidup. disuruh menginjili kok di Australia. Yang ini, depannya aja depannya. Merantau ke Aussie, starter pack from Angel. Asik. Thank you Angel. Dan lain-lain, ini banyak banget kok di sini ucapan-ucapannya dan bon cabe. harapan-harapannya. Nanti kok lihat deh pokoknya isinya ya. Makasih banyak teman-teman. Oke, kita sudah masuk ke akhir interview kita pada hari ini. Ko Jojo boleh kasih pesan-pesan untuk para scholarship hunters dan para Sobat Kata di luar sana. Tapi harus pakai bahasa Inggris dong challenge-nya. Gimana? Oke ya. Nah, silakan Ko Jojo. Kasih pesan-pesan Ko Jojo untuk para Sobat Kata dan scholarship hunter di luar sana. Oke. Sobat Kata, when it comes to pursuing life achievements, you name it, entering your dream school after finishing high school, or getting your dream job after graduating from the university, anything you want to get, you want to achieve in your life. Please remember these 3 principles. Aim high, believe in God, and take action. Firstly, aim high, because it will fuel your passion, and passion will drive you to give your best in all of your effort to achieve your dream, to realize your aspiration.
Secondly, believe in God, because God has the plan of your life. He has prepared the best, something great and wonderful for you, for your future. So please, always involve God whenever you are planning for your future, whenever you are trying to pursue your dream. Last but not least, take action, and it must be now. Because dream will never come true if you never take your first action to realize your dream. So, remember these three: aim high, believe in God, and take action. Thank you. Thank you Ko Jojo. Asik. Yay. Yeay. Thank you juga untuk Sobat Kata yang udah nonton kita sampai akhir interview kita ini sebareng Ko Jojo. Aku juga mau ingetin untuk teman-teman jangan lupa untuk selalu mendengarkan kita di mana Ko Jojo? Tentu saja hanya di YouTube channel Gereja Kristus Ketapang. Dan juga ada di Spotify dan Anchor FM ya. Bener, link description ada di bawah. Setiap jam berapa sih kok kalau di YouTube? Kalau di YouTube itu setiap jam 7 malam di minggu pertama setiap bulannya. Asik, jangan lupa juga untuk like, share, and comment ide-ide menarik yang pengen kalian bahas sama Berawal Dari Kata Podcast loh teman-teman. Kamu juga boleh tulis harapan-harapan kamu, pesan-pesan kamu untuk Ko Jojo, kayak Ko Jojo safe flight misalnya, Ko Jojo jangan lupa cepat pulang gitu misalnya. Di komen ya, nanti kita bakal respon kamu. Oke, nah karena ini podcast Berawal Dari Kata, mari kita akhiri podcast ini dengan sepatah dua patah kata dari Mr. Kata. Saat kita bermimpi, kita punya satu tujuan dan kita punya alasan untuk hidup. Sangat manusiawi jika seseorang merancang mimpinya, mengusahakan mimpinya, bahkan sampai mati-matian mempertaruhkan seluruh hidupnya demi mencapai mimpinya. Tapi, sebesar apapun usaha kita dalam mewujudkan mimpi, ada banyak hal yang kita tidak bisa kontrol dengan kekuatan manusia. Dan akhirnya, itu menghambat mimpi kita. Saat sepertinya mimpi terasa kabur, mungkin di saat itu kita kembali mengingat bahwa hidup dan mimpi-mimpi kita sepenuhnya ada di bawah kehendak Tuhan. Saat kita melihat sepertinya penyertaan Tuhan tak nyata, Tuhan sebenarnya tetap dan selalu ada. Ia pegang kendali hidup kita serta mimpi-mimpi kita. Penyertaan dan kasih Tuhan tak akan berkesudahan dalam kondisi apapun di hidup kita. Hingga pada akhirnya, kita akan melihat akhir dari mimpi-mimpi kita dalam rancangan Tuhan yang indah. Mari kita serahkan semua mimpi-mimpi kita hanya dalam Tuhan saja. Berawal dari kata, karena semua kisah berawal dari kata. Titik.